derap langkahmu, gemuruh di dada, merah putih berkibar di angkasa. Halo teman-teman, kalian pasti udah tahu kan kalau timnas Indonesia baru saja menghadapi Australia di Sydney. Dan sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Dengan lebih dari 10.000 fans yang hadir di stadion, ekspektasi sangat tinggi. Terutama setelah kemenangan timnas melawan Arab Saudi yang mengangkat moral para pendukung. Tapi sayangnya, di laga kali ini, tim Garuda justru dibantai habis-habisan dengan skor 5-1. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bahas. Mengiringi, berlari, melaju, rebut kemenangan menuju Indonesia emas. Jadi, di awal laga, timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar. Bahkan, di menit pertama, mereka mendapat penalti setelah pemain Australia melakukan pelanggaran. Sayang banget, tembakan penalti dari Cavendish malah kena tiang gawang. Gagal mencetak gol, momentum Indonesia jadi hilang. Lalu, Australia langsung bisa unggul lewat penalti di menit 18 dan 2 gol tambahan membuat skor jadi 3-0 di babak pertama. Meski Indonesia sempat mencoba bermain cepat di babak kedua, mereka justru kebobolan 2 gol lagi lewat corner kick Australia. Hanya 1 gol yang berhasil dicetak oleh Ole Romani, pemain debutan yang tampil impresif. Kemenangan menuju Indonesia emas. Walau hujan deras mengguyur. Tapi yang menarik, meski Indonesia menguasai bola hingga 60% dan lebih banyak menembak, 11 kali tembakan, 9 kali dari Australia, timnas tetap kalah. Australia lebih efektif dalam memanfaatkan peluangnya. Dari 9 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran dan 4 gol tercipta. Pemain yang paling menonjol dari Indonesia adalah Ole Romani, yang tampil luar biasa. Tapi sayang, dia tak bisa berbuat banyak di tengah buruknya permainan timnas. Garuda terbanglah tinggi menuju Indonesia emas. Ada analisis menarik dari mantan pelatih timnas Indonesia, STY. Menurutnya, Patrick Kluivert terlalu agresif dalam memilih gaya bermain. Timnas Indonesia bermain terbuka, namun serangan mereka kacau dan tidak terarah. Ditambah, transisi permainan yang buruk saat melakukan counter attack membuat Indonesia kesulitan menghadapi serangan balik Australia. STY juga menilai pemilihan pemain seperti Nathan yang jarang bermain, serta masalah chemistry antar pemain juga jadi faktor penyebab kekalahan. Kluivert gagal membaca kekuatan Australia dan menyesuaikan taktik dengan baik. Kekalahan telak ini tentu bikin para fans kecewa. Di media sosial, tagar wordikah Patrick Kluivert out langsung meramaikan platform X, dengan banyak yang menilai pemecatan STY adalah kesalahan besar. Banyak yang juga menyalahkan PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir yang mengganti pelatih di tengah jalan. Para fans mengkritik strategi dan eksekusi yang diterapkan Kluivert yang masih jauh dari harapan. Apalagi target Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kini semakin sulit. Sisa 3 pertandingan lagi, Indonesia harus bisa menang melawan Bahrain dan China untuk memperjuangkan posisi 3 atau 4. Dengan semua kekurangan yang ada, sekarang pertanyaan besar adalah bagaimana timnas bisa bangkit dan melanjutkan perjuangan mereka. Apakah Patrick Kluivert mampu memperbaiki permainan timnas? Atau apakah PSSI harus mengambil langkah drastis untuk mengganti pelatih? Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di pertandingan selanjutnya. Terlepas dari apa yang terjadi, kita harus tetap mendukung tim Garuda, apapun hasilnya. Indonesia punya pemain-pemain muda berbakat yang bisa memberikan harapan di masa depan, asalkan taktik dan kerjasama tim lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, ya, biar nggak ketinggalan update seputar timnas dan pertandingan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.